menurut saya dia sangat berbeda dari Pak Jokowi. Dia nggak bisa ditantang. No, dia nggak bisa. Dia akan melakukan pembuktian sedemikian rupa untuk melawan ledekan itu. Pemilih Prabowo Gibran sungguh sangat sakit hati, Pak. Sangat kecewa, Pak, atas perlakuan salah satu menteri Bapak yang tidak memajang foto wakil presiden Gibran Rakabuming di kantornya, Pak. Kami sakit hati, Pak. Seenak jidat dia, Pak, tidak memajang foto wakil presiden di kantornya, Pak. Kamilah yang menjadikan Prabowo Gibran bisa menjadi Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari daerah kami berdarah-darah mati-matian untuk membela Prabowo Gibran supaya bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Pak. Ingat, Pak, kami sangat sakit hati, sangat kecewa dengan salah satu menteri Bapak. Kami mohon kepada Bapak untuk mengklarifikasi menteri Bapak. Salam dari Wong Kita Dalo. DPR tidak memasang foto Wapres alias Gibran Rakabuming Raka. Ada apa sih sebenarnya? DPR ini kenapa sih? DPR itu siapa sih? DPR itu apa sih? Gue gak tahu ya ini berita beberapa hari yang lalu atau gimana ceritanya. Pokoknya ini baru nongol di FYP gue, jadi gue mau bahas sekarang. Gini loh ya, gue tuh tahu tidak semua orang itu menyukai Prabowo Gibran. Tapi mau bagaimanapun ya, Prabowo Gibran paslon nomor 2 di Pilpres kemarin itu unggul. Mau gimana pun kalian gak suka sama Prabowo Gibran, mereka sudah dilantik dan sudah sah. Mereka berdua dipilih mayoritas rakyat Indonesia. Suka nggak suka, senang tidak senang, Prabowo Gibran itu sudah memenangkan banyak hati mayoritas Indonesia, 58% kalau nggak salah waktu itu. DPR ini bukannya Dewan Perwakilan Rakyat ya? Tapi rakyat yang mana yang diwakilkan? Rakyat sudah memilih, mayoritas sudah memilih Prabowo Gibran. Kenapa bisa tidak ada foto Wapres di situ? DPR itu dipilih oleh rakyat loh, jangan lupa. Tapi memang ketua DPR dipilih oleh anggota DPR, itu menurut yang gue baca. Berarti kalau DPR tidak mau memasang atau memajang foto wakil presiden, ya rakyat yang mana yang diwakilkan? Berarti DPR itu tidak mendukung dan tidak menyukai pilihan rakyat dong. Berarti tidak mengakui pilihan rakyat dong. Menurut gue, seharusnya ketua DPR itu yang milih rakyat juga nggak sih? Dulu ya, almarhum Gus Dur itu pernah bilang kalau DPR itu adalah taman kanak-kanak. Ya mungkin bisa dibilang saat ini hal itu terjadi. Bahkan ya, banyak yang memilih paslon nomor 2 kemarin itu gara-gara ada Gibran, ada penerusnya Bapak Jokowi. Jujur ya, keluarga gua pun memilih Prabowo itu karena ada Gibran. Gua pribadi memilih Bapak Prabowo juga karena ada Mas Gibran. Dibarengi dengan gua akhirnya nyari tahu tentang Bapak Prabowo gitu ya, dan akhirnya gua salut juga sama beliau. Jadi gua mempelajari sejarah Indonesia ulang. Menurut gue ya, kenapa jadi malah lebih berfungsi dan lebih aktif admin Gerindra dan admin-admin partai ya di media sosial daripada gedung DPR? Sorry to say. Gue mau tanya, sebenarnya orang-orang di DPR itu mau wakilnya itu siapa? Maunya foto yang dipajang itu foto siapa? Oke lah, positive thinkingnya mungkin fotonya belum selesai dicetak. Tapi masa iya sih? Kayaknya enggak deh. Mau ada atau tidak ada foto Wapres tersebut, Wapres kita tetap Gibran Rakabuming Raka. Bahkan ada satu hal yang gue percayai, sekalipun kemarin tidak ada Bapak Prabowo, gue yakin suara Gibran itu juga bisa menang. Menurut gue, ini kan udah dilantik ya seharusnya bisa dong menghormati dan menghargai gitu. Apalagi ini pilihan mayoritas rakyat Indonesia, dan DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang seharusnya menyuarakan suara hati rakyat. DPR mewakilkan rakyat, tapi tidak mencontohkan hal yang baik untuk rakyatnya. Gimana tuh? Waktu kecil, zaman gue sekolah, gue itu belajar PPKN. Harus menerima apapun keputusan suara terbesar yang sudah dipilih oleh rakyat. Sekarang kalau udah begini, Dewan Perwakilan Rakyat mana yang harus gue percaya? Dewan Perwakilan Rakyat mana yang harus kita percaya? Di mana-mana, foto Wapres itu wajib ada di samping foto presiden. Di dinding-dinding sekolah pun, di rumah sakit pun, itu ada foto presiden dan wakil presiden. Bukan presidennya doang, bukan wakil presidennya doang. Jangan mentang-mentang kita ini rakyat kecil yang tidak punya jabatan dan tidak punya pangkat ya, bisa diragukan gini loh. Kalau pejabat tinggi negara aja nggak mau dengerin suara rakyat kecil, gimana rakyat-rakyat itu mau percaya sama petinggi-petinggi negara? Kalau buat saya memang PDI Perjuangan mau masuk pemerintahan juga nggak mudah-mudah juga gitu loh. Oke. Kenapa? Karena begitu masuk ke dalam, walaupun nggak ada Pak Jokowi, tapi ada Jokowi Junior kan gitu kan, ada Samsul kan gitu kan. Itu satu. Habis itu, ini mau ketemu ada Samsul, mau ke situ ada SBY atau SBY Junior, susah juga kan. Pintu yang lain ketemu Pak Surya Paloh, nyangkut lagi. Habis itu nanti Pak Prabowo dianggap wah, ada bagian dari keluarga Pak Harto misalnya gitu. Jadi memang lebih baik kata saya sih nggak usah di dalam lah. Mas Hinton diam guys. Kepada para kepala dinas yang mengikuti rakor pada pagi hari ini, mungkin langsung ditampilkan saja. Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan
Ya, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai wali kota, ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional. Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Jadi Bapak Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan, karena jumlah guru kita itu belum merata. Ada provinsi tempat-tempat yang kelebihan guru, ada provinsi tempat-tempat yang kekurangan guru. Ya, ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah. Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus comply dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak Ibu, tiap tahun permasalahannya sama. Komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang. Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan diteruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama. Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga. Dan tiap tahun fenomenanya sama. Pasti ada kenaikan perpindahan domisili menjelang PPDB, ya ini perlu dikaji lagi. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, ini saya titip juga, kemarin sudah saya bahas dengan Pak Menteri juga. Jadi sekolah itu harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan para murid. Jangan ada lagi kasus kekerasan, kasus bullying, jangan ada lagi kasus kriminalisasi guru. Ini ya salah satu contoh-contoh yang ada sekarang. Ya, bagus juga nih kan. Sudah ada undang-undang perlindungan anak. Tapi ya saya mohon maaf, jangan undang-undang perlindungan anak ini dijadikan senjata untuk menyerang para guru. Ini mungkin ke depan perlu kita dorong juga Pak Menteri, undang-undang perlindungan guru. Jadi guru itu bisa nyaman dan juga guru mempunyai ruang untuk mendidik dengan cara-cara yang ya tetap disiplin, tapi harus ada undang-undang dan perlindungannya. Jadi saya mohon Bapak Ibu jangan sampai ada lagi terjadi kasus-kasus seperti ini. Kemarin juga sudah kami bahas dengan Pak Menteri bagaimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain ini harus mendapatkan atensi khusus. Jangan sampai mereka malah dikeluarkan dari sekolah. Kalau bisa kita beri atensi khusus, kalau bisa dibangunkan sekolah khusus untuk mereka. Ini idenya Pak Menteri ya, bukan ide saya. Dan ini saya kira ide yang sangat baik. Dan saya kira nanti kalau dilaporkan ke Pak Presiden Prabowo, beliau pasti akan menyambut baik juga. Jadi sekolah khusus untuk para korban-korban kekerasan. Ini saya kira sangat baik sekali. Jadi jangan sampai mereka ditinggal, mereka tuh malah harus mendapatkan atensi khusus. Kemarin sebelum ini kemarin sempat kita bahas juga, mungkin ini juga teman-teman media sudah banyak mendengar bagaimana nanti akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat
TK. Saya kira ini sangat baik. Dan Ada kemarin TK saya titip juga ke Pak nanti, Menteri di rapat terakhir kita, Matematikanya ada TK. ini kalau bisa mungkin di tingkat SD atau SMP, mungkin diterapkan juga sekolah pelajaran coding. Jadi jangan sampai kita kalah dengan India, karena sekali lagi Bapak Ibu, ya untuk menuju Indonesia emas kita butuh generasi emas. Kita pengen lebih banyak lagi ahli-ahli coding, ahli-ahli AI, ahli-ahli machine learning, dan lainnya. Mari selanjutnya. Ya, ini saya yakin Pak Menteri juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU. Ya. Anggarannya sudah ada. Ya, jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang roboh, bocor. Jangan sampai ada lagi sekolah-sekolah yang rusak. Ini nanti silakan Pak Menteri berkoordinasi dengan Pak Menteri PU, sekolah-sekolah mana saja yang nanti akan mendapatkan bantuan untuk negeri dan swasta. Jadi sekali lagi kita ingin kebijakan ini, anggaran ini bisa tepat sasaran sehingga langsung mengena ke penerima manfaatnya. Itu. Nah, terakhir Bapak Ibu, saya titip program makan siang gratis. Wow. Ini Gratisnya. sudah kami uji cobakan di beberapa sekolah, sudah berjalan dengan baik. Ya mungkin ada beberapa 1-2 masukan, dan saya kira di ruangan ini semuanya setuju dengan program yang ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik, dan saya titip semoga nanti di akhir rakor ini kita bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk anak-anak kita. Betul, DPR juga ditampar mukanya. Kenapa? Karena DPR-nya juga mandul. Loh, ngadu ke dilaporkan ke menterinya juga cuek aja kok. Cuek. Sampai ke menterinya diterima. Habis itu taruh di atas meja tumpuk. Nah, sekarang Gibran tuh nggak mau begitu. Dia kumpulin, dia klaster, dia lapor presiden perintah menteri. Pak Prabowo kan bilang, siapa yang nggak menjalankan program saya, silakan minggir, nggak perlu harus saya pinggirkan. Nah itu kita buktiin, kita kasih kesempatan, belum 100 hari bos, Ya. belum 100 hari, jangan buru-buru bilang mundur ke belakang, nggak bakal selesai, ini cuman pencitraan. Aduh, coba deh punya hati sedikit lapang, sedikit lebar dada kita, ya. Untuk bisa membuat bangsa ini ya ke depan itu maju, mencapai target yang Indonesia emas itu nggak gampang, nggak seperti membalikkan tangan, nggak bisa. 100 hari bisa nggak? Nggak bisa Kak Bang Karni. Mana bisa ngelihat satu program bisa dilihat 100 hari? Ada program jangka panjang, ada program jangka pendek, ada program prioritas, kan gitu. Apakah kemudian ketika satu program tidak diselesaikan oleh presiden, kemudian dengan seenak jidatnya kita bilang presiden itu pembohong? Sebelum beberapa hari ya, pelantikan dari Pak Presiden kita dan Wakil Presiden kita sudah mendapatkan kritikan keras dari ya terutama wabah-wabah itu ya, wakilnya Abbas sih katanya gitu guys ya. Jadi apa yang telah dilakukan Mas Gibran ini adalah pengalamannya beliau waktu menjabat sebagai wali kota Solo kemarin guys. Jadi apa yang menjadi kritikan terhadap Pak Nadiem Makarim kemarin itu memang beliau bersurat ke Pak Nadiem Makarim nggak digubris gitu kata, apalagi ke DPR gitu. Jadi sekarang zamannya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini semua diberesin gitu teman-teman. Jadi ya tidak ada tempat bagi wabah-wabah penyakit wabah penyakit di Indonesia ini gitu teman-teman. Jadi siapapun yang mencoba mengusik kedamaian, ya ketentraman yang ada di dalam negeri, nah yang akan turun tangan Pak Presiden kita gitu guys. Jadi ya berbeda boleh,
perbedaan pendapat itu boleh asal jangan anarkis kan gitu guys ya. Silahkan teman-teman komentar saja di bawah ini.